Bali dinas. Iya, peraturan. Om Swastiastu. Selamat sore, fans setia Barong dimanapun saya sedang berada. Jumpa lagi dengan saya kali ini, Fajar Ridana dari 102 FM di minggu sore kali ini. Seperti yang saya janjikan melalui medsos dan juga melalui siaran saya sebelumnya, bahwa pada sore hari ini dari pukul 16 sampai selesai kita akan membahas tentang apa dan bagaimana Pasraman Widyalaya sesuai dengan peraturan Menteri Agama nomor 2 ya, tahun 2024. Itu telah hadir di studio ada Bapak Gusti Nyoman Suwardiasih. Om Swastiastu, Ji. Om Swastiastu. Raja Ngrawih Sapna Pini. Raja Rawuh. Dan pada sore hari ini adalah pertemuan kedua tentang Widyalaya. Minggu lalu ada dari Pasraman Widyalaya Dhamma Kumara ya, dari Patemon. Dan kali ini beliau yang hadir adalah pengurus pusat Pandu Nusa, dan sekaligus juga beliau adalah Ketua Yayasan Surya Kanta Nusantara. Terus juga beliau adalah penggagas dari PW Pratama Widyalaya. Pratama Widyalaya yang ada di Kejepulih sana di Les ya. Baik, sebelum lanjut Aji ya, kita akan buka dulu dengan satu lagu ya di sore hari ini. Semoga fans setia Barong dan teman-teman Pandu Nusa serta siapa aja yang berminat acara ini, karena bagaimanapun ini adalah milik kita semua, terutama Hindu Nusantara. Kita dengarkan dulu satu lagu sebelum lanjut berikutnya. Oke semua. Baik, Bapak Ibu, saat ini saya sedang berada di ruangan kedap suara Radio Barong ya. Radio Barong. Untuk hari ini kita ada sosialisasi terkait dengan apa dan bagaimana Pasraman, serta ada lagi satu para pemirsa, para pendengar Radio Barong 102 FM ya Pak Tut ya. Jangan lupa nanti bisa juga didengarkan melalui website www.http radiobarong.or.id. Jadi pada saat ini kita sudah memiliki dua lembaga. Yang pertama ada namanya Pasraman, yang kedua namanya adalah Widyalaya. Di antara Pasraman dan Widyalaya ini memiliki struktur kurikulum, memiliki peraturan yang berbeda. Jadi masing-masing sudah punya sudah punya peraturannya masing-masing gitu ya. Jadi sudah ada. Kalau kita lihat Widya Pasraman ini sudah ada sejak lama begitu ya. Sudah ada sejak lama, mulai dari Bapak Dirjen Dimas Hindu Pak Wayan Sorjaya sudah ada pedomannya, sudah ada pedoman penyelenggaraan Pasraman.
Swarjaya sudah ada ya? sudah ada Pak. Cuma dia masih belum ada peraturan menteri. Masih dalam bentuk kegiatan Informal itu ya. informal, dan itu tidak sampai kepada peraturan ini ya, peraturan menterinya itu. Hanya sifatnya di bawah Persade. Jadi pada saat itu, kemudian pada saat pemimpinan Bapak Dirjen Dimas Hindu Sang Palatro juga Pak Prof. Ketut Widya, Dia udah berpulang ya? sudah waktu COVID itu ya, Kan dia kita ketemunya di waktu summit. ya sampai di tahun 2019 masih ketemu kan. Nah setelah itu tahun 2020 itu angkatnya. Nah zaman beliau itu lengkap sudah ada pedoman pendirian Pasraman, kemudian juga ada petunjuk pelaksanaan pengolahan Pasraman. Nah setelah itu, tapi dia belum juga ada PMA-nya. Ya, yang kurang kan PMA. Saya masih ingat waktu itu membahas bersama-sama di pertemuan di Persade Pagi yang jadi kanu itu Bapak Ibu Ketut Sutayase. Ya, Sutayase. Dia mantan Dimas di Ambon, dan saya ikut juga di sana mengikuti itu. Pada saat itu diusulkanlah PMA nomor 56 tahun 2014. Ya, itu PMA pertama yang bikin tahun 2014. Pertemuannya itu kalau tidak salah tahun 2012. Saya masih kuliah di Pak waktu itu. Singkat ceritanya. Nah pada waktu itu tembus sudah dia itu tahun dengan PMA 56 tahun 2014. Nah susunan dari peraturannya itu pertama adalah di bawah payung Sisdiknas nomor 20 tahun 2023. Di sana disebutkan bahwa salah satu pendidikan Hindu itu adalah asrama. Yang tadi Pak Setia Barong di rumah dan di mana saja Anda berada. Satu tembang dari Kiss Band ya, lagu Bali sebenarnya, tapi lagu yang iramanya agak berbeda dari ini, sehingga lagu ini sebenarnya disukai juga oleh remaja-remaja ya. Dan kita lanjut ya, ini kita mulai lagi, baru akan mulai bincang kita tentang PMA nomor 2 tahun 2024, dan juga yang memuat tentang Pasraman Ya. Widyalaya. Itu berbeda itu Pak, Ya. antara Pasraman dengan Widyalaya beda ya Itu peraturan. ya. Nah itu dah. Nah sebelum lanjut Pak Gusti, karena kan dalam hal ini masyarakat biar tidak terus-terusan awam, ya harus tahu semakin terbuka tentang ini. Ya. Makanya dalam sosialisasi ini saya minta Pak Gusti untuk menyampaikan apa dan bagaimana Pasraman itu, dan apa dan bagaimana tentang Widyalaya itu. Ya. Silakan Pak Gusti. Baik Pak Ketut dan para pemirsa, para pendengar setia Radio Barong Singaraja 102 FM, selamat bergabung juga di live streaming di Facebook saya dan Facebook Radio Barong. Bapak Ibu bisa ikuti, atau TikTok Fajar Heridana sudah bisa disaksikan di sana. Bapak Ibu, bahwa umat Sedharma di seluruh Indonesia melalui pemancar Radio Barong, kita saksikan bersama-sama bahwa pertama, yang lembaga pendidikan yang kita miliki di umat Hindu itu adalah ada namanya Pasraman. Kemudian yang kedua ada namanya Widyalaya. Jadi supaya ada pengertian yang sama terkait dengan dua lembaga ini gitu. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah terkait dengan Pasraman. Pasraman ini
eh, diturunkan dari Sisdiknas ya nomor 20 tahun 2003 tentang undang-undang Sisdiknas. Di sana disebutkan salah satu pendidikan Hindu itu adalah pasraman. Ya, ada pasraman, kemudian diturunkan lagi menjadi PP 55 tahun 2007 tentang pendidikan keagamaan. Ya. Jadi pendidikan keagamaan ini ada pendidikan keagamaan Islam, ada pendidikan keagamaan Hindu, ada pendidikan keagamaan Kristen, Pendidikan Buddha, keagamaan ke seluruh agama. ya, jadi seluruh agama. Payungnya di sana dia ada PP 55 tahun 2007. Ini PP-nya sudah lama sekali. Nah, begitu tahun 2014, pengusulannya tahun 2012 dibahas pada Dewan Pasraman seluruh Bali, itu dibahas. Usulkanlah PMA, terbit PMA 56 tahun 2014. Ini PMA pertama tentang pendidikan keagamaan Hindu. Kalau tadi pendidikan keagamaan, sekarang pendidikan keagamaan Hindu khusus itu. Jadi untuk umat Hindu yang di sana, di mana isinya adalah terkait dengan pasraman. Nah, pasraman ini ada pasraman formal, ada pasraman non formal. Jadi ada dua jenisnya di sana. Ada pasraman formal dan ada pasraman non formal. Nah, kemudian pada tahun 2020 karena didesak oleh Parisade, didesak oleh elemen Hindu seperti Pandu Nusa juga ikut di sana di dalamnya membahas bahwasanya nampaknya PMA 56 2014 ini ada berbagai macam kelemahan yang kita sudah dikaji berulang-ulang, dan kita juga di Pandu Nusa melalui yayasan sudah memberikan masukan bahwasanya PMA ini ada banyak kelemahannya, sehingga direvisi kembali dalam Peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2020, yang mana di dalamnya di sana sudah memuat terkait dengan raport pasraman, kemudian akreditasi pasraman. Yang satu adalah pasraman itu bisa dinegerikan, itu di dalam PMA itu. Nah, sebenarnya pasraman itu bisa dinegerikan. Bisa dinegerikan kalau menurut PMA ini. Ya. Nah, akan tetapi pada tahun semenjak kepemimpinan Bapak Dirjen, Bapak Prof. Nengah Dirjen, yang beliau menjabat beberapa tahun yang lalu, ternyata beliau gencar-gencarnya untuk proses menegerikan pasraman ini. Ternyata mentok. Ada kendala yang di pusat kita kan tidak mengerti bagaimana di pusat. Itu mungkin dari direktorat dia punya kajian khusus. Sehingga pada tahun 2024 terbitlah PMA baru, ya, PMA baru nomor 2 tahun 2024. Nah, inilah yang kita kadang-kadang sebagai pendidikan atau PMA pengelolaan pendidikan widyalaya. Nah, pendidikan widyalaya ini kalau dikaitkan dengan pendidikan umat muslim itu ada madrasah ibtidaiyah, Rodatul Al-Falah kan itu, kemudian ada MI ya, madrasah ibtidaiyah kan gitu. Nah, konsep inilah yang kemudian PMA-nya dicuplik atau template-nya mungkin dibawa ke widyalaya begitu ya. Mengadopsi dari melihat dari peraturan yang sudah ada. Karena kalau membuat peraturan tidak bisa ini, harus ada bandingannya begitu. Ya, di mana dia di kementerian ini, karena dia satu rumah. Kementerian Agama. Nah, sehingga terbitlah tahun 2024 ini Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2024 yang isinya adalah tentang pengelolaan pendidikan widyalaya. Jadi pendidikan widyalaya ini sebentar kita akan bahas. Mohon bersabar dulu, nanti bagaimana tentang pasraman, bagaimana tentang widyalaya, perkembangan selanjutnya begitu. Nah, mudah-mudahan nanti pemirsa Radio Barong ada yang berkeinginan ya untuk mengelola, sejauh mana mampu mengelola pasraman, sejauh mana mampu mengelola widyalaya, sampai mana dapat. Kadang-kadang kan keinginannya mendirikan widyalaya, ternyata kemampuannya hanya sampai pada pasraman begitu. Karena widyalaya ini ada standar-standar, ada 8 standar ya,
sesuai dengan apa namanya? Standar pendidikan. Ya, ada 11 peraturan turunan. Sebentar saya akan sampaikan. Di PMA 2 2024 ini ada 11 peraturan turunan yang berupa SK Dirjen Bimas Hindu ya, yang ditandatangani oleh Bapak Profesor Nengah Dwijil. Ya, melalui kesempatan ini kami juga dari Yayasan Suryakanta Nusantara dan Pandu Nusa mengucapkan selamat atas launchingnya sekolah Widyalaya ya. Dalam hal ini sudah saat ini sudah dialih statuskan dari Pasraman yang formal menjadi sekolah Widyalaya. Dari Pasraman Ya. ke sekolah sekarang. Karena Ya. tadi ada permasalahan gitu. Permasalahannya adalah pendidikan Pasraman formal tidak bisa dinegerikan karena dia apa namanya disejajarkan dengan pondok pesantren. Oh iya, Ya. betul. Ya, Iya. pondok Itu pesantren. penyebabnya ya. Nah, Pompes kalau Ah. teman-teman di pemirsa ya, kalau pernah melihat pondok pesantren Tubuh Ireng, kemudian pondok pesantren dan lain sebagainya kan, yang banyak kita saksikan. Nah, seperti itulah dia memang punya kemampuan atau apa ya istilahnya kemandirian untuk mengelola itu. Kurikulumnya pun dari pusat itu hanya diberikan rambu-rambu. Tidak dalam bentuk seperti kurikulum di sekolah. Ya, kalau sekolah kan ketat ya, Iya. ada standar sarana prasarana dan lain sebagainya. Lebih ketat lah itu. Nah, untuk Pasraman kiranya bisa satu lagi yang mungkin kita bisa lihat, ada Pasraman model yang dilaksanakan setiap hari Minggu. Seperti sekolah minggu. Ya, sekolah mingguan. Iya. Nah, Kita kan itu- sebelum ada ini kan kita di Sekolah Surabaya, minggu, lebih banyak sekolah minggu ya. Minggu ya. Nah, ada juga ya kalau dikatakan sekolah minggu, ada juga sekolah Jumatan. Iya. Setiap hari Jumat begitu umat lain di sekolah itu dia melaksanakan ibadah Ibadahnya sendiri ya kita sembahyang, akan kumpulkan ya. siswa untuk Kita belajarnya itu di Pasraman itu gitu. Nah, untuk menggantikan pembelajaran di sekolah ini yang bagi murid-murid yang tidak mendapatkan pendidikan agama Hindu, itu ditambah dengan asupan pelajaran yang lain seperti ilmu gita, pakara, sastra Hindu kan itu, ada yoga, itu ada tambahannya seperti itu. Nah, di hari Minggu itulah sebenarnya model ini cenderung dia ke pasraman non formal. Nah, pasraman non formal ini dia terstruktur, terjadwal. Kalau yang pasraman yang kita lihat di Bali, ada pasraman yang modelnya seperti asram. Ya, ada satu guru yang mengajar di sana sebagai pembina juga, tinggal di dalam kan gitu asram. Iya. Nah, itu perbedaannya. Dan asram ini dia saya berpikir dia tidak termasuk dalam kategori di Bersama. pasraman. Iya. Betul itu. Ya, Saya jadi supaya lebih- tidak ada kekeliruan Iya. karena modelnya kalau memang dia mau ikut peraturan PMA PMA 10 2020, dia harus ikut dan mendapatkan izin operasional di bawah Dirjen Bimas Hindu. Itu sesuai dengan peraturan yang PMA 10 2020, dia harus dapat izin. Kalau dia tidak dapat izin, berarti dia tidak di bawah Kementerian Agama. Begitu. Tidak di bawah Nah, Dirjen. masalahnya di mana dapat izin ya kita kan enggak Nah, itu kalau dia sudah mendapatkan Iya. izin, nah itu. Jadi itulah. Nah, kan sekarang ada aguran-guron, itu mungkin termasuk di dalam pendidikan non formal dalam Hindu. Aguran-guron itu kan ada seperti pandita sangraha, kan ada pelatihan pemangkuan. Oh, gitu kan. Itu kan apa namanya? Iya. Pasraman non Non formal, Iya. non formal ya. Dia terstruktur, terjadwal, ada kurikulumnya, ada pematerinya, ada gurunya kan, ada muridnya, ada tempat Ada tempat belajar. mandala kan, Iya. disebut dengan mandala di PMA 10 2020 itu. Nah, itu yang kalau sudah memenuhi itu diajukan izinnya pasti diberikan izinnya. Berarti yang pasraman apa namanya? Non formal, apa istilah Non-formal, non formal itu iya. kan mengajukan izinnya juga Kementerian Agama. Kementerian Agama. Yang asram ya kita
Kalau Asam, kalau dia mau mengikuti PMA ini, kenapa tidak? Kan? Ya, dalam artian Dia kita tidak menyentuh itu dulu. Asrama gitu non ya. formal kan gitu, Iya. asrama non formal. Jadi kalau selama ini pengertiannya seperti itu yang kita lihat. Namun banyak juga asrama-asrama ini yang memilih untuk mandiri. Banyak juga yang karena sudah kurikulumnya mungkin ada yang dirasa kecocokan dengan asrama-asrama yang ada di India kan gitu, modelnya seperti itu. Jadi ini saya rasa ada perlu kajian khusus juga di PMA ini, kelemahannya di sana. Saya rasa itu dulu Pak Tut, nanti para pemirsa mungkin bisa yang ingin bertanya boleh secara live di Facebook saya, Ataupun di TikTok saya di Facebook. ya TikTok Ya. Fajar Eridana, kemudian Facebook Radio Barong, bisa di search Facebook di saya yang itu pakai Ketut Sridana itu. ya, Gitu ya. Facebook Ketut Sridana juga bisa. Nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh, Bapak Ibu yang mau mendirikan pasraman. Banyak itu yang punya anak-anak belajar tapi tidak memiliki izin operasional dari Dirjen Bimas ini, kan disayangkan. Iya, Kalau sudah dapat izin, berapa belajar di tempat yang ilegal? ya maksudnya kita kan dari Iya. Dirjen Bimas itu memberikan mengusulkan PMA 10/2020 yang mana sudah diubah dari PMA 56/2014 itu kan maksudnya itu mewadahi yang pasraman-pasraman ini supaya dia legal kan, tidak semrawut seperti sebelum-sebelumnya. Memang kurikulumnya apa dan dampak kedepannya seperti apa gitu, gurunya siapa syarat muridnya bagaimana, syarat gurunya bagaimana kan begitu. Yang penting ada saja dulu. Nah itu kan pikirannya ya awal-awal kan seperti itu pasraman itu gitu. Nah perkembangan selanjutnya anggaplah ini berevolusi kan, berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan PMA-nya. Di madrasah juga saya rasa ada perkembangan yang lebih potensial. Di Buleleng ini ada sampai 5 man, kemudian kalau RA-nya banyak. ya, RA-nya MDS-nya banyak kan. Ya. MDS negeri ada berapa, MDS-nya banyak. Ya. Man, min itu ada di Buleleng dan seluruh Indonesia pun banyak itu di apalagi di MUI kan banyak juga punya organisasi-organisasi di Indonesia ini banyak mendirikan sekolah sejenis untuk pembelajaran agama gitu. Nah terkait dengan kurikulumnya Pak Tut, nanti sebentar kita sampaikan apa perbedaannya antara pasraman dan Widyalaya. Baik, Ban Setia Warong, itu dulu ya pembukaan tentang pasraman Hindu ya. Kemudian nanti Widyalayanya juga seperti apa gitu. Dan juga kurikulum akan disampaikan oleh beliau Pak Gusti Nyoman Swardiasi. Sebelum lanjut, saya punya lagu dulu deh untuk itu ya, untuk semua nih. Sudah dimaafkan. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti live streaming saya di Facebook. Mungkin juga di Facebooknya Pak Ketut Sridana. Saya sapa dulu. Halo umat Sudharma seluruh Indonesia, bisa tonton live streamingnya Di TikTok di sini. Radio Barong. TikToknya di sini. Nanti boleh di search ya TikTok. TikToknya apa Pak Tut? Yang ini Fajar Eridana. Fajar Eridana. Ya boleh yang TikTok search, sudah live streamingnya sudah jalan. Tapi kita coba mengupas lebih dalam lagi terkait dengan sekolah Hindu. Bagaimana? Ya mudah-mudahan umat
membuat kita menjadi tahu gitu ya, menjadi tahu bahwa ada sekolah Hindu ternyata begitu. Ya, nanti kalau di Buleleng berapa ada jumlahnya nanti kita sampaikan. Kalau kemarin Ibu Pancawati sudah hadir juga di membersamai Panitia Radio Barong dalam minggu lalu ya, hari minggu lalu ya Pak Surya. Minggu lalu tuh Pak Ibu Pancawati bersama Ibu siapa sih namanya? Susah nyebut namanya. Minggu depan ada lagi Pak Tut. Minggu depan siapa itu? kita coba dikumpulkan di Saya. cek nanti nomor teleponnya saya kasih. Mudah-mudahan kalau enggak nanti kan bisa di-shoot mungkin Pak dari PW Saraswati aja. Saraswati di sini ya? Ada ya sekarang? Risma. Apa di sana, Pak? Pak Sutama jadi? yang SD-nya Pak Sutama. Oh, SD-nya Pak. Ya, Adi Widya Layanya Pak Sutama. Yang PW-nya Pratama Widya Layanya itu Pak Ade Olas. Olas Sastaru. Olas Sastaru. Halo, selamat berjumpa Amichan, Pak D. Kecek, Suariane, apa kabarnya di NTT? Mudah-mudahan senang dengan tempat tugas yang baru. Halo, Pak Gede, engken kabari di NTT, mudah-mudahan senang ya. Lalu sahabat TikTok Sukmani, ya silakan datang ya. Kita sedang membahas tentang peraturan Menteri Agama untuk sekolah ini. Ada Emang Putri, Pak Kade Saprima ya. Ibu Loh Darini, apa kabar? Kemudian Ibu Santi. Kita sapa dulu. Ya, ada apa ini ya? Saya lihat dulu supaya tidak terlewatkan ya. Ada siapa ini? Dulu dari ini sudah tadi ya. Pak Nengah Wijane, apa kabar? Navigator nih. Ibu Rahayu Eka, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Ya, Pan Setia Radio Barong juga ini ada apa ini ya? Ya, ada juga Beli Nengah Sadar dari Kintemani. Salam hormat. Kita sosialisasi Beli Nengah di Radio Barong. Ada Ibu Jaya Putri, apa kabarnya? Pan Setia Radio Barong. Ada Gusti Gending. Selamat menyaksikan live streaming. Ada Repa. Ya, Ibu Nengah Gusti Ayu Yuniasih dari mana nih ya? Dari Buton ya, Sulawesi Tenggara ya. Ya, oh jauh sekali. Ya, ini dari Buton Pak, ada Pak. Wah betul ya ini ya. Dari Kalimantan Selatan Pak, ada Ibu Amsi. Baik, Pan Setia Radio Barong yang kali ini sudah gabung dengan kita 101 FM masih bersama dalam wawancara khusus dengan beliau Pengurus Pusat Panut Nusa, Ketua Yayasan, lupa lagi namanya, Surya Kanta Nusantara, dan pendiri serta penggagas serta pendiri dari PW apa namanya? Santi Kumara. Santi Kumara yang ada di Cipulir, tepatnya di Desa Les ya. Ya.
setelah tadi kita bincang-bincang di awal itu tentang apa itu pasraman ya. Berikutnya mohon Pak Gusti untuk lanjut lagi agar masyarakat awam dan umat kita itu semakin tahu seperti apa ya. Walaupun sebenarnya kita terlambat ya, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Daripada kan? tidak sama sekali. Makanya ya kita lanjut saja, kita harus semangat untuk hal ini. Silakan lanjut Pak Gusti. Saya lebih bagus sebagai pendengar atau ya memang sih kita harus diskusi kan. Iya. Oke lanjut Pak ya. Itu. Nanti kalau pas di pertengahan ada yang mau ditanyakan bisa langsung Bisa. Di break saya kadang-kadang saya lupa sering lupa untuk ini apa namanya memberikan tenggat waktu. Oh ya, untuk yang bisa gabung di WA boleh ya 0877 6278 5959 ya. Silakan yang mau chat WA-nya Pak pembawa acara Pak Dr. Suridano. Silakan. Iya, 0877 6278 5959. Bisa bertanya di WA. Baik pemirsa dan para pendengar Radio Barong dimanapun berada di seluruh Indonesia, bahkan Radio Barong juga bisa diakses seluruh dunia sebenarnya. situs Melalui Radio Garden ya. Di Ya. seluruh dunia kita bisa dengar. Ya, Radio Garden itu posisinya ada di Belanda. Nah, ini jadi sudah punya chance sampai di luar negeri. Nah, kita lanjutkan terkait dengan Pasraman. Pasraman ini kalau tahunnya saya kurang pasti ya, mungkin saya ingat waktu saya masih SD ada pasraman yang dilaksanakan mungkin selama 1 minggu. Pasraman kilat. Ya, orang-orang menyebutnya itu. ya, itulah dia waktu zaman mungkin Pak Dirjennya masih Pak Pasak. Pak Pasak yang mengawali. Ya, Pak Pasak itu mengawali kalau tidak salah tahun 1980-an. Nah, di sana kemudian berkembang lagi pada saat Dirjen Bapak Oyan Suwarjaya. Nah, itu sudah ada jukdisnya untuk pengelolaan pasraman. Diteruskan lagi pada saat kepemimpinan Bapak Profesor Dr. Yuda Triguna. Oh iya. Ya, Yuda Triguna. Beliau juga gencar di sana tuh memberikan pembinaan terkait dengan keberadaan pasraman. Ya, pasraman ini awalnya hanya sekedar begitu belajar tentang agama Hindu, apa materinya. Nah, pada saat beliau menjadi dirjen, Bapak Prof. Yuda Triguna, itu materinya sudah diberikan pemetaan. Siapa yang menjadi murid, siapa yang bisa menjadi guru, itu tidak asal-asalan gitu. Nah, sehingga juga beliau memperbaharui pedoman penyelenggaraan pasraman itu, yang mana di sana sudah ada materinya, struktur kurikulumnya sudah ada. Kemudian cenderung masih simultan, pergerakannya masih kita lihat masih ya begitu-begitu saja. Didaftarkan begitu, terus diberikan pembinaan oleh penyuluh agama Hindu, oleh guru-guru pendidikan agama Hindu untuk mendapatkan pembinaan materi tambahan terkait dengan pendidikan agama Hindu, yang mana anak-anak kita kalau di Bali pada waktu itu memang sudah mendapatkan pendidikan agama Hindu dalam kurikulum. Ya, nah, tapi karena tidak ada gurunya, tidak di sekolah itu tidak punya guru agama Hindu, guru atau guru pendidikan agama Hindu, guru honor pun tidak ada, karena maklumlah pada saat dulu itu jadi guru tidak menjanjikan begitu. Yeah. Ya, kebanyakan sekolah itu kosong, tidak punya guru agama, tidak hanya di Bali tapi di luar Bali, di Sulawesi. Apalagi luar Bali ya. Saya rasakan itu karena waktu saya di transmigrasi itu banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan agama Hindu yang selayaknya gitu. Nah, guru-guru yang ada yang beragama Hindu nih terutama nih, yang paham sedikit-sedikit lah terkait dengan agama, meskipun mereka tidak punya legalitas pernah pendidikan sarjana ataupun diploma pada saat itu kan. Nah, memberanikan diri memberikan pengajaran pendidikan agama Hindu selepas
mereka itu belajar di hari Jumat atau diisi full pada hari Minggu, entah Minggu sore, entah Minggu pagi. Ya, pokoknya dalam seminggu ada satu kali. kegiatan, ya. Nah, satu kali. Iya, ada Nah, kegiatan. kemudian perkembangannya berikutnya ini saya perhatikan dan saya melihatnya ini sebagai sebuah perkembangan yang positif. Di tahun 2014 itulah awal mulanya terbitlah dia PMA 56 tahun 2014. Nah, ini merupakan cikal bakal, banyak kelemahan tapi untung saja sudah ada PMA-nya gitu. Jadi payung hukumnya sudah jelas nih, di Kementerian Agama ada sekolah Hindu yang bernama Pasraman, dan ini memiliki legal, istilahnya secara yuridis, secara aturan legal di Kementerian Agama ada namanya Pasraman, dan itu selama sekian tahun sampai tahun 2023 kemarin, 2023 diberikan pembinaan sampai sekarang pun masih tetap eksis gitu Pasraman ini. Jadi jangan sampai ada yang memberikan informasi bahwa setelah adanya Widyalaya Pasraman ini justru hilang begitu. Itu yang tidak benar dan ini harus diluruskan. Berarti Pasraman itu tidak diganti dengan Widyalaya. Makanya inilah yang Pasraman formal tetap dia menjadi Pasraman formal. Iya. Kemudian tapi tidak bisa dinegrikan. Dia memiliki legal formal. Pasraman formal dan ada Pasraman non formal gitu, sesuai dengan, biar saya tidak keliru nih memberikan informasi. PMA 10 2020 tetap dijamin deh, itu tetap eksis gitu. Sampai saat ini, Pak. Sampai saat ini ya. Jadi kita tidak bisa memberikan interpretasi terhadap peraturan. Peraturan ya peraturan tetap gitu. Sebelum peraturan ini diganti ya tetap seperti itu. Gitu. Tetap dia formal kan, tetap ada legal formalnya di sana. Nah, itu tetap dia diakui bahwa dia ada Pasraman formal dan ada Pasraman non formal. Gitu. Mulai dari Pratama Widya Pasraman, Adi Widya Pasraman, kan, Madhyama Widya Pasraman dan Utama Widya Pasraman, bahkan sampai Maha Widya Pasraman yang sejenjang dengan perguruan tinggi. Nah itu tetap eksis dia selama Peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2020 masih tetap diberlakukan, tidak ditarik oleh Mas Menteri, kan kuncinya kan Mas Menteri ini tidak ditarik oleh Mas Menteri. Kalau nanti ada pengusulan dan revisi terkait dengan PMA ini, oke lah, nanti mungkin Pergub Bali yang ada kaitannya dengan PMA 10 2020 ini juga harus menyesuaikan gitu. Sampai saat ini Pergub itu juga mengakomodir PMA 10 2010, masih tetap itu link match-nya ke sana dia gitu, PMA 10 2020. Terus untuk PMA 2 ini kan pergubnya belum? Ya, ini yang belum, masih mungkin kita tunggu saja dari direktorat bagaimana prosesnya. Kita juga dari Pak Nusa sudah menyarankan bahwa lebih pada saat pembahasan ini ya, pembahasan 11 peraturan petunjuk pelaksanaan turunan dari PMA 2 2024 kan ada ini ya fokus grup diskusi kan, membahas terkait dengan peraturan ini turunannya, nanti kita bahas bagaimana gini peraturan turunannya. Nah itu masih di sana bahwa di Pergub Bali, saya lupa Pergub Bali nomor berapa itu, nanti Bapak Ibu mungkin saya akan sampaikan di perchat di dalam kolom chat di sini pergub berapa yang terkait dengan yang jelas dia pergub tentang desa adat di Bali. Oh gitu ya. Di dalam diktum pasal, dalam diktum bab pasalnya itu dicantumkanlah bahwa desa adat bisa dan boleh mendirikan Pasraman mulai dari Pratama Widya Pasraman, Adi Widya Pasraman, Madhyama Widya Pasraman dan Utama Widya Pasraman. Itu boleh dianggarkan sesuai dengan Pergub Bali ini gitu. Nah, sampai saat ini perkembangannya ada desa adat yang sudah menjadi pelopor mendirikan Pasraman. Desa adat mendirikan yayasan karena tidak boleh nih
tidak boleh desa adat langsung mengelola pendidikan. Tapi sama seperti LPD ini kan, lembaga perkreditan desa adat yang punya. Desa adat sebagai pembina, sebagai pengawas, kemudian di bawahnya itu ada direktur LPD dan pengelolanya, kan begitu. Nah, diserahkanlah kepada badan hukum ini untuk mengelola gitu. Desa adat melalui Paruman mendirikan yayasan untuk mengelola pendidikan Pasaman. Nah, itu sudah ada kalau di Bali, desa adat ini sudah bergerak mendirikan. Seperti di Desa Sukaluwe itu sudah ada. Mana itu Sukaluwe? Karangasem. Oh iya. Ya, itu sudah ada itu kalau tidak salah di Karangasem, nanti bisa Bapak Ibu cek ya Desa Sukaluwe itu di mana itu. Desa Sukaluwe, Desa Adat Sukaluwe ya. Mohon dikoreksi ya kalau saya keliru menyampaikannya. Dan itu berjalan sudah bagus sekali. Pendanaannya dari Desa Adat sudah diarahkan. Pratama Widya Pasraman itu sudah dibiayai oleh Desa Adat. Jadi sekian persennya sudah disisihkan untuk mengajarkan. Biaya operasionalnya Mas? Iya, operasionalnya dari Desa Adat. Ditambah lagi dengan yang dari Direktorat Bimas Hindu. Ada anggaran dari Desa Adat, ada juga anggaran dari Dirjen Bimas Hindu. Tapi ini perlu juga dicek ulang kembali apa dia dapat bantuan dari Dirjen Bimas Hindu. Yang jelas dia izin operasionalnya dapat dari Dirjen Bimas Hindu. Pasti dia dapat bantuan. Ya. Jadi bisa dipastikan kalau dia dapat izin, pasti sudah dapat izin dapat dan beroperasi ya. Nah, itu kalau ada izin aja punya dan izin beroperasi pendirian buat dan apa? izin operasionalnya. Iya. Ya kalau kami itu kita singkat dengan IJOP, izin operasional dan pendirian. Itu dua-duanya satu paket, satu SK kita dapat. Ada di dalamnya ada nomor statistik. Itu kemudian ada diktumnya di sana memberikan sampai batas waktu yang tidak, kalau yang tidak beroperasi bisa dicabut lagi SK-nya kan gitu. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan, kalau memang tidak beroperasi ya Dirjen bisa cabut lagi itu ini SK izin operasional dan pendiriannya gitu. Ya sebelum lanjut aja ya. Saya pernah ketemu di luar Bali ya. Itu ada sekolah Hindu. Apa itu nanti masuk ke Pasaman? Apa tetap eksis dengan sekolah? Itu tingkat sekolah dasar loh. Kalau saya berpikir bandingannya seperti ini. Di Bangli pernah juga ada namanya Widyalaya. Yeah. Dan cikal bakalnya ini, cikal bakal MA 2 2024, saya rasa pemikirannya dari sana, landasan pacunya. Saya lihat di Bangli itu, di kota Bangli terutama. Yang di Kubu? Ya, di Kubu. Ya. Ada juga dulu di kota Bangli. Iya, ada di kota 4 atau 5 dulu. Widyalaya kan. Ya. Nah, itu waktu zamannya Pak Bupati Arnawe. Digenjotlah dia, ada yayasan yang membawahi, ada gurkulanya. Ada Widyalayanya gitu. Widyalaya ini rupanya kurikulumnya tertarik begitu ada PMA 56 2014 berubah. Kemudian sekarang berubah lagi menjadi Widyalaya begitu. Karena ini landasan pacunya undang-undangnya. yang nah, jadi ya. arahnya ke sana. SD Hindu apa gitu misalkan ya. Di Sulawesi mana gitu misalkan. Tadi tidak sebut namanya. Ya. Ada sekolah begitu. SD ini yang didirikan oleh yayasan Hindu. Ya. Nah, itu kurikulumnya 60% umum. 40% berbasis Hindu. Nah, itu yang arahnya ke sana, yang sekarang mungkin apakah dia eksis berada di bawah Kemendikbud, bisa jadi. Iya. Karena sudah nyaman kan? Sudah nyaman gitu. Dan itu sudah ada izin operasionalnya dari Dinas Pendidikan. Pendidikan lokal di sana. Ya. Itu. Sebenarnya saya sih tidak tahu sekolah itu lah. Jujur ya, saya tuh ke beberapa kali ke tempat itu. Nah kemarin minggu lalu lah saya lihat kenangan di FB ya. Yeah. Ada foto di belakang saya itu ada pelang SD Hindu. Nah ini saya udah berkali-kali ke sana, nggak pernah naik. Gitu.
Kalau kita lihat, mungkin kita bisa bandingkan dengan sekolah Trimurti ya, di Malang ya. gitu. Mungkin kita sapa aja teman-teman di Trimurti Ya, Pakis Haji Malang. Hmm. Sekarang dia, saya belum tahu ya perkembangannya Pak Tut ya Ya. sampai saat ini. Kayaknya dia masih eksis di bawah Masih. Kementerian Pendidikan. Iya. Makanya suatu saat ya mari kita jalan-jalan Ya. ke sana backpacker lah gitu ya. Nah, Ya. itu biar Dan di sana tidak hanya Indo aja Pak. Iya, tahu saya itu. Ada umat lain juga, dan mereka bisa eksis berkat itu gitu. Jadi gimana sistemnya, mungkin pada saat hari tertentu yang umat Lain. non Hindu, Ya. mereka diajak oleh gurunya ke masjid Ya. misalkan. Ada Sama kan madrasah banyak gitu. dekat itu ya. Nah, ada pondok pesantren gitu misalkan, pondok pesantren itu. Nah, dia diajak ke sana. Kalau yang Hindu belajarnya mungkin di pura gitu. Nah, jadi seperti itu dia sudah ada apa namanya, link and match-nya di sekolah itu. Sama seperti yang di Kupang. Guru kelasnya banyak yang dari umat lain juga ikut mengabdikan diri. Sehingga kualitasnya luar biasa, Pak. Sering dapat juara karena guru-gurunya berkualitas tuh. Ya, Sarjana semua itu di sana itu makin dari dalam arti kan begini. Di mana tantangan itu ada, di sana akan lebih. ya betul. Jadi anak-anak di sana, Pak, Heeh. anak-anak di sana itu bisa eksis karena guru-gurunya berkualitas, Pak, dibayar, diberikan keleluasaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jalaya ini. Jadi seperti itu ininya. Ya, kita berharap ya ke depan itu Iya. sekali lagi walaupun kita terlambat, tapi ya daripada tidak sama sekali. Dan gebrakan sekarang itu saya melihat luar biasa juga. Ya, dari tugas kementerian Pak Tri ya, kemana-mana itu Ya, Pak ya, Trimo, pasti, Pak Direktur. itu pasti ya, kita lihat bagaimana gebrakan beliau itu ya. Dan saya ketemu juga pasraman yang yang non formal dari satu kecamatan yang tidak punya pendidikan, Tidak punya guru. ya, guru agama Hindu. Itu di dekat loh di Banyuwangi sini. Ya, setiap Jumat mereka dikumpulkan oleh Ya, teman-teman guru dari Banyuwangi itu ya. Teman-teman dari guru Banyuwangi giliran ke sana, dan sekarang udah lebih maju lagi. Mereka itu menyediakan urunan untuk membayar mengajar. Iya. Itu mungkin nanti ke depan saya juga mohon bantuan Pandu Nusa untuk beberapa buku pelajaran. Ya, Oke, siap. Ya itu kita bersama-sama antar di Nanti sana. bersama-sama gitu kita ya. carikan solusi, Pak. Iya, Ya, kita iya, betul. tahun kemarin nih sekedar minta informasi ke Bapak Ibu yang punya pasraman non formal ya, pasraman minggu. Ya, boleh sampaikan di kolom chat. Ya, tahun lalu Pak kita distribusikan 60 paket. Iya. 60 paket buku ke pasraman seluruh Indonesia. Iya. Melalui di yayasan ini kita ada satu unit kerja UB Pandu Santara. Iya. Dia menyediakan buku-buku ini. Karena mengingat pengalaman sebelum-sebelumnya susah mencari buku agama. Kita kerjasama dengan penerbit, percetakan. Ya, kalau masalah buku ini kita sudah tangani gitu. Ya, jadi untuk mengisi perpustakaan itu anak-anak baca setiap ada Purnama Tilam, Saraswati, Pagar Besi, untuk mengisi kegiatan ini kan kegiatan ngembak nyepi itu ngembak geni kan. Nah, itu mungkin ada Mas Santi, mereka sempat untuk membaca buku di perpustakaan pasraman yang ada di pura gitu kan. Nah, nempel lah di sana satu pasraman non formal gitu. Kita sebut saja pasraman non formal supaya ini kan supaya lebih jelas gitu kemana arahnya gitu. Nah, pasraman non formal mereka sudah punya perpustakaan, punya tempat belajar, ada gurunya, ada muridnya. Kemarin kita minta tolong sampaikan siapa gurunya, penanggung jawabnya nih. Biar nak kebablasan, ini ada penanggung jawabnya nih pasraman ini kan sulit kita jadinya. Kita kasih bantuan. Pada siapa kita? Nah, berapa jumlah muridnya? Iya. Nah, determinasi kita sudah lihat tahun ini kita mampu berikan bantuan sekian buku. Tahun depan kan masih ada yang belum dapat nih. Iya. Kita kasih lagi gitu. Nah, kita sampaikan biasanya kita punya komunitas gerbang buku namanya, kita punya gerbang buku di sana. Kita sampaikan teman-teman yang mengelola pasraman non formal seluruh Indonesia nih, kita sampaikan
yang punya pesantren non formal tidak punya buku pelajaran agama Hindu, kita kasih gratis, hanya diminta untuk mengganti ongkos kirim saja. Karena kan kita sudah memberikan buku kan. Iya. Nah untuk ongkos kirimnya silakanlah nanti di pasraman itu. Kita biasanya sampaikan kalau memang mereka tidak mampu untuk membayar ongkos kirimnya ini, nanti kita carikan solusi lain, mungkin donatur untuk ongkos kirimnya ini kan gitu. Nah, Bagus kemarin kita di Upau, Pak. Upau ini di Tanjung, Kalimantan Selatan, jauh sekali Pak. Kalau dari kota Banjarmasin itu sekitar 6 jam. 6 jam. Ya, dan jalannya itu karena jauh sekali. Ada teman di sana, kasihan juga. Ada Paslaman Japura namanya, nempel di Pura. Mereka punya perpustakaan, umat di sana banyak anak-anak yang mau belajar, sehingga kita kasih nih, kirim. Ada donaturnya juga itu dari teman-teman. Terima kasih juga ya Bapak Ibu yang para donatur yang ada di seluruh Indonesia yang sudah menyumbangkan biaya pengiriman bukunya gitu. Jadi kami sediakan bukunya, ada donatur yang untuk membiayai pengirimannya gitu. Jadi fix Bapak Ibu tahun ini kita lebih dari 60 paket kita sebarkan ke seluruh Indonesia gitu. Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, NTB, NTT, Sulawesi, apalagi banyak kita ke sana, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat kan, Iya, Sulawesi Barat ada. Sulawesi Utara, nah ini ke selatan juga banyak umat kita di sana, Lampung terutama banyak, di Sumatera juga, Palembang. Nah itu kita sudah menjangkau sampai di sana untuk ya, sebenarnya kita hal-hal seperti itu terkenalnya di ongkos kirim. ongkos kirim ya. Sulawesi Utara tuh ongkos kirimnya bisa pulang mengunduh sampai 150 Pak per kilo. Iya. Pulau Mondo saya pernah kirim kalender ke Pulau Mondo. Jauh kali biaya. Ya, sampai kalau ongkos kirimnya kalau 5 kilo tuh sampai 500. Iya. Itu kendalanya di ongkos kirim nih. Papua kita juga kirim Pak. Wah, Papua. Enggak Betul. kebayang saya kirimnya. Nah, kita pakai mereka sudah punya sistem sendiri. Iya. Kita kirim ke Surabaya dulu. Kita kirim ke Surabaya, terus di sana ada pengiriman khusus Pak. Iya. Pengiriman khusus pakai kapal itu, sehingga dia murah itu. Kayak kirim ke Hong Kong ya. Nah, itu Surabaya dulu kan, Surabaya dan dikirim ke sana. Dikit bayarnya ya, ya. sedikit bayarnya, dia mungkin hanya sampai 200 ribuan. Oh iya. Saya Kita kirim ke Surabaya dulu, ada agen di sana yang langsung mengirimkan ke Papua itu. Nabire, terus ada Biak, kan gitu. Nabire, Biak, terus ada di Papua Raya kan, Papua Jaya kan di kota gitu. Nah, itu mungkin juga saya juga punya teman di dekat di Semarang atau di Kendal ya. Nah, Kendal itu bukan Tegal, Kendal itu ya. Itu di Kecamatan Singarojo di Banyubiru, Desa Banyubiru. Itu kan ada umat kita yang beberapa kakak itu. Teman-teman kita dari Klaten yang support itu. Ya. Mungkin itu bisa kalau kita lihat di daftar kontak kita kan di Indonesia ini punya akses ke seluruh Indonesia Pak. Mungkin ada salah satu guru di sana pengajarnya, dan mereka sudah secara konsisten dia mengikuti Pandu Nusa, dan buku-buku ini kita kirimkan ke sana. Kita kasih diskon lah. Nah, biasanya kalau harganya sekian tidak terjangkau, kita kasih diskon kan gitu. Seperti kalau di Blitar kan ada Yayu kan gabung tuh. Ya, sudah. Kita seluruh Indonesia punya akses. Bapak Ibu yang punya pasraman, jangan lupa bergabung di Pandu Nusa, terutama karena kita sampai saat ini yang mengajar di pasraman itu sebagian besar adalah guru pendidikan agama Hindu. Sehingga itu gurunya kita loh, gurunya Pandu Nusa gitu. Kita punya itu, kita anggota Pandu Nusa, sehingga yang kita kasih bantuan gurunya yang dipakai media untuk pembelajaran. Berarti Pak sasaran nih, berapa punya murid kan gitu. Ya. Nah, kita kasih bantuan melalui lembaga pasramannya ini gitu. Nah itu, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan yang punya pasraman boleh disampaikan nanti di kolom chat. Pak, saya punya murid sekian, saya butuh bantuan buku sekian. Jadi dari Pandu Nusa kita akan sampaikan Pak.
Baik, fans setia Radio Barong dimanapun saya sedang berada, dan buat teman-teman di Pandu Nusa seluruh Indonesia ya. Pandu Nusa itu silahkan nanti kalau ada apa-apa sampaikan ke pengurus pusat Pandu Nusa atau bisa melalui saya, karena rasanya saya pernah gabung di Pandu Nusa. Patur kan pendiri juga kan, kalau di Buleleng kan pendiri gitu. Iya, Ya. karena saya dulu kayak keburu pensiun masalah cowok, Iya. saya masih muda 60 ya, tahun. sampai besok masih ada. Langsung kare di Iya. Radio Barong kan bisa mewadahi ya. Oke. Sebelum lanjut ya ke sesi berikutnya, kita dengarkan dulu Leong Sinatra duduk di sore hari ini. Ya, tidak terasa ya Bapak Ibu ya, hampir 1 jam kita bersama. Selamat bergabung Paud Adnyani, Kabupaten Badung. Rahayu, rahayu, rahayu Pak, rahayu, ye. Sementara sudah berkembang bagus sekali Paud Adnyani di Kabupaten Badung. Banyak. Sekarang berapa dapat murid Pak? Astengkare sudah dapat banyak murid ya. Ye. Sosialisasinya lebih ditambah lagi. Oke, terima kasih. Ya, supaya lebih banyak yang tahu. Teman di Oke. TikTok ini, wah, kita lagi diskusi tentang pendidikan dulu, mohon maaf yang lain ya. Itu karena kita di setiap minggu sore nanti akan ada sampai di minggu terakhir Agustus ya. Mungkin akan disambung berikutnya sampai berikutnya. Kita Indonesia akan ngisi nih apa ya. Ya, dari Pasraman Kabupaten Buleleng. Ya. Dari Widyalaya. Ya. Oh, Widyalaya ya. Ya, Widyalaya Kabupaten Buleleng yang sudah kita jadwalkan, dan nanti pengurusnya mohon diisi tabelnya itu supaya dijadwalkan di Radio Barong sosialisasi. Baik, selamat bergabung Putu Galungan Tegal. Saudara saya di mana nih? Lampung ya, Lampung. Transmigrasi di Lampung ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ada Ibu Petetia yang sudah bergabung. Nenek yang niki Ibunda Bu Bu Loh Sukarni yang ada di Panjer ya, Panjer kan? Iya. Panjer Kabupaten Denpasar. Kota Denpasar ya. Denpasar. Iya. Rahayu, rahayu Ibu. Ye. Kemudian teman saya ini Pak Madi Lanang Bawe di Kecamatan Tugutule. Rahayu. Ye, salam. Ada Bapak Nengah Jimat. Ye. Rahayu jero penavigatornya niki mugi rahayu rajang. Rajang rawuh Radio Barong Kabupaten Buleleng niki. Bapak Ibu pemirsa bisa mendengarkan siaran Radio Barong di 102 FM ya, melalui sekarang kan sudah ada gini ya Pak ya, beda dengan radio dulu harus pakai pemancar ya. Kalau di info itu kan ada Pak kerja Radio digital kita pakai. radio digital ya, radio digital. Akan klik itu coba di radio FM boleh, itu kita sampai kok. Radio FM terus nanti dicari di sana Radio Barong. Atau paling pas itu klik Radio Garden itu Pak di Ya, mana-mana. radio Garden terus disambungkan ke Radio Barong. Iya. Ya, patutnya. Install Radio Garden di HP, kemudian klik 102 FM Radio Barong. Ya. Sebab yang pakai 102 FM itu banyak. Ya, di 102 FM itu ada Brambos, Jakarta, ada Radio Pop Denpasar ya. Ya. Nah, itu pakai. Tapi kalau kita klik 102 FM Barong, Radio Barong, kita akan ketemu sekalipun berada di Denpasar. Oke. Berarti kan ya, siarannya kan tidak terbentur ya. Ya, ada berbenturan. Nah, mungkin ininya ya, apa namanya diatur lah. Ya, diatur itu kan urusannya siapa namanya itu yang internet. Ya, sekarang radionya sudah digital ya patutnya. Iya. Apa, Karena radio kami dulu kan digital itu ya. Kita biasanya zaman tahun 80-an Klasik-klasik. Ya. Siaran radio Iya. sahur sebut ini seakan ada Iya. siaran radionya itu Ramuan Kumbara itu film-film yang Saya ingat sekali bagaimana ucapan Radio. Elsa Surya sebagai ini. Suka sekali ya itu.
Terus ada juga apa sahur sepuh kan, nah itu. Terus ada apa istilahnya itu yang ini lampir itu, Ya. nah itu. Terus, nah yang lainnya siaran radionya itu banyak berita yang sama hiburan lagu-lagu. Sekarang sebenarnya ada sandiwara radio yang selalu disiarkan seluruh dunia. Itu teman kita sering yang masuk acara kita sering ini. Ya. Pak Putu Satria Kusuma itu sutradara Layon Itu bisa Sari. dibangkitkan, Pak. Ya, Nah, itu sutradara Layon Sari dan Dia Prana itu buat sandiwara radio untuk radio lain. nah itu. Udah sampai episode banyak ini. Kalau yang kelahiran tahun sekian itu tahu dari itu siaran radionya itu gimana. RRI yang paling banyak itu yang memberikan. Kalau saya siaran apa sandiwara radio yang sahur sepuh yang itu kan saya sudah punya radio. Riwayat Sumatera dari Sulawesi Tenggara, Raja Raut. Kok Sumatera dari Sulawesi? Ayam Sumatera namanya. Oh Pak. gitu ya. Teman saya ini waktu kelas kuliah di Denpasar. Selamat bergabung Konawi ya, Ya. Kabupaten Konawi, Sulawesi Tenggara ya. Tenggara ya, Konawe. Sulawesi Tenggara. Nah, itu jauh di sana. Nah, sekarang siaran Radio Barong ini bisa live streaming, Bapak Ibu, ternyata dengan bantuan Facebook di ini ya. Siarannya bisa ditonton langsung lah. Jadi beda dengan yang dulu. Ya. Ada bantuan TikTok, ada bantuan Facebook kan, ada sekarang macam-macam lah platformnya itu bisa membantu siaran radio. Ini sobat TikTok enggak ada yang satu saya sapa dari tadi. Mohon maaf, saya udah asik-asik ya. Waduh dari awal itu banyak yang gabung, ada berapa ya? Ya yang udah pergi juga banyak. Ada Epi, Sasra, Bayu, kemudian Bu Kadek Bali ya. Wah, Kadek Bali kadangnya Nisa, kemudian Rizka, Ibu Bi, Elin, Pak Yoga, Monik Chandra, Abseng, Wah ini semuanya deh yang tergabung yang tadi mampir di live saya, karena kamera saya arahkan ke narasumber itu sekalipun gitu saya nggak bisa jawab ya, mohon maaf khusus untuk hari ini. Ada hari lain kita diskusi lagi pasti, tapi yang jelas diskusi kami udah sampai ke Anda gitu ya. Gitu. Ya. Baik, saya sapa kembali Bapak Ibu pendengar setia Radio Barong dimanapun berada di seluruh Indonesia. Melalui siaran live streaming kali ini juga dapat membantu siaran Radio Barong 102 FM. Bapak Ibu juga bisa mengunjungi Radio Barong di melalui website Radio Garden, kemudian diklik ke sana 102 FM Barong. Jangan lupa Bapak Ibu saksikan siaran-siaran Radio Barong, juga live streamingnya di Facebook Radio Barong. Bapak Ibu bisa search di Facebook dan itu bisa membantu Bapak Ibu untuk mencari mendapatkan siaran-siaran bermutu dari Radio Barong. Kita sapa dulu, ada Mbak Wiwi Widiantari dari Bolaang Mondo, Sulawesi Tengah ya. Mbak Wiwi, salam rahayu, nggih, kita salam dari penyiar radionya langsung Bapak Putu Suledane, pensiun 3 tahun yang lalu Pak ya. Saya mulai dapat pensiun itu 1 Januari 2023. 2003 baru setahun yang lalu pensiunnya. Lebih dikit. Sekarang sudah pensiun langsung menjadi kembali ke radio, sini. Ya, penyiar radio. Saya dulu dari tamat SMA saya punya. Iya. Kalau yang di Sulawesi pernah itu ada radio lokalan yang sudah coba untuk mencari Rahajang Raut, selamat bergabung Ibu Sukmawati, Bu Wayan Sukmawati dari Sumatera ya, betul ya, Sumatera ya, Sumatera Utara, betul ya. Medan, Sumatera Utara itu. Ya, Sumatera Utara, tidak salah.
Selamat bergabung, selamat menyaksikan siaran Radio Barong dan dibantu juga live streaming di Facebook saya Suardiasa Arya Sriata. Selamat bergabung juga Madi Suardane, Ayu. Ya, selamat bergabung Pak Madi Kali di Kabupaten Karangasem. Ya, Karangasem banyak punya pasraman, Pak. Terus sekarang sudah Karangasem daerah kabupaten mungkin kami banyak punya Wijalaya. Wijalaya baru 7, Pak. Wijalayanya 7. Kalau kita bukan menyediakan kita ya, saya kenal. Satu, terus Madiama Wijalayanya 1, utama Wijalayanya 1. Satu semuanya. Yang AW-nya yang agak sudah berkembang gitu. Dan kalau mungkin pemikirannya begini ya, pertama Wijalaya itu lebih simpel menurut saksian saya sendiri yang mengelola, kalau lebih simpel. Nah, ini juga saya lupa menyapa ibu saya Putu Budiyartini, Mbok Sayu dari Sulawesi Tengah. Alam Rahayu, selamat menyaksikan siaran Radio Barong di 102 FM. Ya, selamat menyaksikan. Mudah-mudahan melalui kesempatan ini bagi Bapak Ibu yang sudah punya pasrama mau ditingkatkan statusnya menjadi Wijalaya, bisa berkonsultasi dengan Kementerian Agama atau bisa berkonsultasi dengan Pandu Nusa. Mudah-mudahan pasrama dan Wijalayanya semakin berkembang dan semakin meningkat. Ya, kita lanjut lagi ya. Karena tadi jeda dengan 2 buah lagu yang asik kita dengarkan di sore hari ini. Bincang sore kali ini tentang Pasraman Wijalaya dan PMA 2024 dan PMA 20 ya tadi. 2020 ya. Yaitu tentang pendirian Pasraman dan pendirian Wijalaya. Telah kita itu ada 2 sesi, 3 sesi tadi ya. Sesi berikut saya kembali lanjutkan, dan kembali narasumber kita di sini ada Pak Gusti Nurman Suwardiasa. Beliau adalah, kalau boleh saya bilang pakar ya dalam ini ya. Bukan pakar, Pak. Pakar. Hanya mencoba. Oh gitu, oke lah. Tapi saya bilang pakar, kalau Pak bilang balap nggak apa-apa, karena yang melihat kan saya, bukan ya. Anda dilihat gitu kan. Oke, lanjut lagi ya. Selama ini Pak, kita kan selalu pasti ada kendala, ada tantangan, terus ya, hambatan kan gitu. Solusinya seperti apa? Ada solusi. Bisa nggak Pak sampaikan mungkin gambaran umum lah begitu. Nanti yang lebih khusus karena kita berusaha berkelanjutan setiap hari Minggu ini, ya. Kita akan terus bahas tentang ini. Ya, dibahas terus dikali terus. Ya, gitu. Baik, Pan Setia Radio Barong dimanapun berada, 102 FM. Kali ini saya menyampaikan ya untuk di tantangan, hambatan dalam mendirikan, dalam mengelola Wijalaya atau Pasraman itu perlu juga saya sampaikan bahwa Pandu Nusa melalui Yayasan Surya Kanta Nusantara itu juga mengelola pasraman non formal, Pak Tut. Yeah. Itu tahun kemarin kita sudah turun SK-nya dari Dirjen Masindu pasraman non formal yang ada di Pelampang, Kabupaten Sumbawa, jauh di sebelah timur, hampir berdekatan dengan Atambua tuh. Nggak terbayang kalau saya. Nah itu Iya. ada satu pasraman di sana bergabung dengan Pandu Nusa. Iya. Gitu. Nah di sana namanya Pasraman Sandiaji. Selamat bergabung ya Pasraman Sandiaji. Mudah-mudahan rahayu, dan tahun kemarin sudah dapat bantuan dari Kementerian. Nah, secara vaksin itu langsung diusulkan untuk mendapat bantuan, lumayan lah untuk sarana prasarananya di sana gitu. Nah satu lagi yang ada di sebelah barat nih, sebelah timur,
kita juga mengelola pasraman non formal yang ada di Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Waikanan itu kira-kira Lampung Selatan lah ya, Lampung Utara. Nah, itu Lampung namanya kan timur, Iya. terus selatan kan, tengah. Waikanan kabupaten sendiri Pak. Iya tahu Waikanan, Waikambas, Waikir itu ya. Perbatasan dengan Palembang. Oh gitu. Sangat dekat ya, mungkin sekitar 3 jam sampai di Palembang. Gitu. Nah di sana kita ada satu pasraman yang bergabung dengan kita, pasraman Widya Santi Pandu Nusa 1. Ya, kenapa berisi 1? Karena kita berharap ke depan bisa ada yang nomor 2 kan gitu. Iya, ada Widya Laya 1, Pandu Nusa 1 kan. Kita berharap juga ada Pandu Nusa yang kedua gitu. Nah, jadi sama seperti misalkan sekolah Angkasa Pura nih. Iya, Angkasa Pura kan miliknya penerbangan kan, Lanun. Misalkan di Halim gitu kan, Halim Perdana Kusuma, dia punya banyak sekolah sampai Angkasa 1, Angkasa 2, 3 gitu. Nah, sama kita mengambil pola sistemnya pengelolaannya seperti itu gitu. Ada Angkasa 1, Angkasa 2, Angkasa 3 sampai angkasa sekian, sampai Angkasa 30 dia punya 20, dia 20. 20 banyak sekali. Ya. Dipilih punya sekolah Pak yayasannya. Iya lah, kan ya. Banyak sekali sekolahnya. uangnya banyak itu. Nah, itu. Uangnya banyak itu. Nah itu tantangannya ya jelas kita dari segi sarana prasarana, dari segi SDM Pak. Iya. Ya itu sarana kita selama ini masih meminjam Balai Banjar kerjasama dengan pihak desa. Iya. Kita dikasih Balai Banjar dan Astungkare. Sekarang yang di Les Iya. Bule dari tahun 2022 kita buka, 2003, 2004 sudah ada 2 angkatan yang sudah kita tamatkan gitu. Jadi halangannya sebenarnya tidak tinggal SDM aja Pak, karena kalau sarana prasarana yang sifatnya lebih mahal kita sebenarnya bisa ganti dengan yang ada di alam lingkungan kita. Contohnya itu apa? Alat-alat bermainnya kan misalkan ada yang meong-meong kan gitu. Ya, jadi kita tradisional lah artinya. Yang disediakan oleh alam, misalkan kita buat APE ya, alat permainan edukatif itu dari daun-daunan yang berbasis cerita karana, yang tidak berbasis plastik. Nah itu yang pasti kita kurangi Pak. Sekarang kita mulai istilahnya ngegas gitu ya, biar menyala begitu kan cerita karananya. Kalau karena biar tidak hanya jadi jargon gitu, di sekolah kita bisa terapkan. Iya kan, kalau kita menurut hal itu ya, seperti tadi Pak sampaikan bahwa kita kerjasama desa, ada peraturan gubernur mendukung ya, itu. Kan? Itu. Terus kita buat alat mainan, jadi burung, kemudian kita di daun-daunan Pak. Kemudian dari rautan pensil itu bisa kita pakai mainan. Dari alat-alat bekas misalkan pipet, stick es, itu bisa kita buat yang sudah tidak dipakai lagi. Kemudian plastik bisa kita pakai bola, kita buat seperti ini kan. Nah, itu tantangannya sebenarnya lebih kepada SDM mengelolanya. Ya. Alat-alat yang mahal itu kan sudah ayunan, yang modern yang banyak disukai oleh anak-anak, trampolin kan, seperti panjat jaring, itu yang kita baru jangkau bisa beberapa gitu. Yang kalau di Santi Kumara saat ini kita sudah sediakan ada ayunan, ada trampolin, kemudian ada juga panjat jaring. Tidak terganggu anak-anak dalam areanya. Enggak, dia kan ada di halaman Pak. Ada bermain di ruangan atau di istilahnya tempat ini kan, di serbaguna itu. Kemudian alat-alat mainan di luar ruangannya kita sudah. Jadi lengkap, ada di dalam ruangan, ada di luar ruangan. Yang alat permainan edukatif di luar ruangan ya kita taruh di luar ruangan supaya tidak terganggu. Kemarin rasanya saya diingatkan oleh ibu di rumah, kita belum sempat lagi ke les itu. Iya nanti Pak itu bisa karena sudah perubahannya sudah nanti ada tambahan alat-alat. Tahun ajaran baru pasti kita ke sana. Iya, sebenarnya Pak. Iya. Terus ya kalau punya respon dari desa bagaimana?
Kalau Terus untuk kita dulu yang di sini yang ya, diurus dulu. yang Ya. diurus respon dari desa selama ini tidak ada masalah, Pak. Bagus Tidak tuh. ada masalah, bagus. Kita dikasih pinjam apa Iya. fasilitas yang namanya fasilitas di Balai Banjar itu kan kita pakai bersama kan, ada ruangan. Dan Sungkaru tahun ini kita akan ajukan akreditasi, Pak. Iya. Ya, akreditasinya karena masalah tempat katanya Iya. dari tim BAN ini Iya. tidak menjadi permasalahan. Yang penting kan APE-nya ini. Oh gitu. Ya, yang penting sarana prasarana lain yang mendukung tenaga pendidikan, alat-alat permainan yang lain itu yang menjadi wilayah. Yang penting tahap perkembangannya. Itu yang menjadi tantangan bagi kami. Kalau respon masyarakat selama ini sih selalu ada peningkatan ya, jumlah peserta didik kita dari awal itu hanya 26, Yang angkatan terakhir berapa? pertama 26, Iya. kemudian angkatan yang kedua kemarin ada 32, Iya. sekarang nambah lagi, Pak. Ya. Jadi kita kan baru belum selesai rekap ya, Pak. Iya. Ya. Sampai bulan Juli, sampai bulan masuk ini mungkin ada yang pindahan gitu. Kita masih tetap open, Pak. Open selama orang tuanya sadar untuk mengajak menunjukkan anak-anak itu. Sekarang jumlah murid kita sudah 36, Pak. Jangan. Determin masih ada lagi 16 murid yang kita sudah lengkap, kita sudah petakan, yang belum tersentuh, belum tahu informasinya karena anaknya diajak ke Denpasar kerja sama orang tuanya selama liburan ini, Pak. Iya. Jadi kita rencanakan akan mengadakan kunjungan rumah dari determin 20 data bakal calon murid kita. Itu kita akan kunjungi. Apa sih kita gali, apa sih alasannya kenapa tidak mendaftarkan? Kenapa tidak disekolahkan? Ya, kenapa tidak disekolahkan? Itu kita sudah lengkap, kita ada datanya. So? Ada jawabannya begini, Pak. Sekarang belum, tahun depan. Nah itu, jadi kan sudah ada pemikiran mereka. Oh iya, Iya. kita ada kesadaran diri kan gitu. Nggak sekarang, tahun depan. Mungkin anak-anaknya masih kecil, memerlukan masih bimbingan orang tua, masih begitu dilepas orang tuanya menangis kan. Iya. Jadi kita belum bisa paksakan untuk anak yang seperti ini. Gitu. Atau bukan nggak mungkin karena tentunya bahwa biaya TK itu banyak, mahal itu. Nah, Itu. sekarang kalau mengenai biaya, saat ini kami tidak menarik biaya apapun. Nah itulah kan Nah, dari murid kita tidak Bapak Ibu tolong disampaikan ya, di Yayasan Suryakanta Nusantara terutama yang di Santi Kumara Pandunusa di Kabupaten Buleleng khususnya Desa Les, saat ini Bapak Ibu tidak dikenakan biaya apapun. Gratis ya? Ya, Super gratis. super gratis. Ini kan Kalau ada makan-makan di akhir graduation tuh, Pak, Iya. paling kita Rp5.000, Pak, Iya. untuk makan bersama. Kita buat makan tradisional, Iya. mengguh gitu. Iya, Kalau kita di iya. situ makan Saya bersama. saya sama pernah orang dijamu tua. itu. Asik Nah, itu. itu Asik, cuma asik. 5.000, Pak. Iya. Itu. Asik itu. Rp5.000 Iya. itu sudah. Kita bisa baju sudah itu kita gratiskan. Baju gratis. Iya. Wah, Baju ini gratis. Nah, ini sekolah. ada donatur. Bentar dulu, ini sekolah apa badan sosial? Ya ada sosialnya kan Iya. gitu. Jadi pada Iya. sistemnya begini. Ada yang ingin gitu, Iya. mampu, mereka punya dana. Uh-huh. Terus mereka ingin punya bajunya itu seumur umur kan Iya. gitu. Uh-huh. Mereka ganti bajunya itu, diganti. Tapi yang tidak punya Iya. dan yang tidak mau kan ada yang sadar, ada yang Iya. tidak sadar kan gitu. Iya. Ini pada prinsipnya mereka dipersilahkan, Pak. Tapi mereka pada saat selesai tamat anaknya ini dikembalikan lagi menjadi inventaris yayasan. Jadi begitu ada pendonasi yang datang, bajunya ini masih tetap ada gitu sebagai inventaris. Nah, nanti tahun ini kita hanya mengganti beberapa yang kekurangan atau yang sudah rusak, Pak. Nah, Yang kurang atau yang rusak? ya, itu yang diganti. sudah rusak sama sekali kucel kusam, Ah, itu iya. kita ganti. Ini dari dana yayasan. Kalau sudah tamat, mereka kembalikan lagi. Kalau mereka bayar, mereka sudah menjadi hak miliknya mereka gitu. Nah itu. Jadi dengan sistem begitu banyak anak-anak kita terbantu. Yang orang tua yang tidak punya biaya, nggak dipersilahkan itulah. Tapi Partisipasi. kalau dilihat
dari teritori kan masuk ke dalam itu berarti siswa dari lingkungan itu Pak, dari daerah itu. Ya, Ada yang dari kalau sekarang kan kita memang kita boleh dikatakan menggunakan sonar. iya. Menggunakan sonar yang terdekat itu kan kalau di Banjar Serunding ada yang utama, kemudian di Banjar Antapura dia Tejepule punya, di bagian timur perbatasan Oh, dekat dengan Banjar Serunding, Banjar Tubuh, iya. kemudian Banjar Lempedu. Ini yang berdekatan betul dengan resmi. ya di sana resminya. Nah tahun ini kita coba, yang tahun kemarin ada sekitar 25 jumlah calon yang tidak mau sekolah ke Banjar Serunding. Sehingga tahun ini kita buka kelas, kita kirim guru di sana, kita kirim alat-alat di sana, mereka belajar di sana di Banjar Tubuh. Di Tubuh jauh tuh. Ya, di bawah, malah dekat dengan jalan raya ini. Oh, gitu. Nah, anak-anak yang di sana tahun ini kita sudah menerima di sana, tidak lagi belajar di Banjar Serunding. Tapi yang di Serunding masih jalan, di sana Masih jalan. jalan. Ini kelas Jauh, kelas pilihan. tambahannya. Oh, pilihan. Justru yang kita harapkan anak-anak di Banjar Serunding, Banjar Antapura dan Lempedu bagian barat ini tidak ada sekolah TK di Ya. Banjar Lempedu nih. Nah, ini yang bisa masuk ke Banjar Tubuh. Jadi Sungkaru sekarang sudah dapat lumayan, sudah 18 murid sudah terdaftar di sana. Lumayan gitu ya. Sudah terdaftar dan orang tuanya datang sendiri, Pak. Jadi yang datang sendiri sudah jumlahnya sudah 18. Dan satu lagi itu gratis ya. Nah, itu. Mereka datang sendiri, Pak. Melalui bantuan kepala dusunnya diinformasikan. Nah, mereka datang sudah daftar. Dan yang mungkin belum tahu ada sekitar 20-an. Katanya ini kita sudah pegang. Kita akan kunjungan sampai masyarakat itu benar-benar tahu bahwa Kita ada ide. Nah, itu. Iya. Kita tidak menunggu, Pak. Kita Iya. menjemput bola gitu. Iya. Kita harus tunjukkan pada mereka bahwa kita ada gitu kan. Ya. Datanya itu kita sudah pegang, Pak. Iya. Dari posyandu kita punya, dari data kita sendiri punya. Kita tandemkan, kita sandingkan dengan posyandu ini. Benar nggak ada muridnya ini? Nah, dari posyandu ada, dari data kita juga ada. Ada 20 yang belum mendaftar. Nah, itu kita sasarannya. Entah kalau tidak sekarang mungkin terlalu kecil sekarang kan umur 3, 4, 5 itu kan. Iya. Umur 3 mungkin terlalu kecil, 4 sudah mulai. Iya. Ada yang mereka berpikir umur 5 tahun, lalu mereka dititipkan. Ada juga yang umur 4 tahun, Pak. Iya. Umur 3 tahun karena orang tuanya bekerja. Mereka lebih suka menitipkan yang umur 3 tahun, Pak. Jadi TK-nya 3 tahun, umur 3, 4, 5 begitu. Nah, ini yang hambatannya yang kita kadang-kadang ada yang ingin cepat begitu, hanya 10 tahun TK Widyalaya. Ada yang 2 tahun kan gitu. Nah, ini ada yang 3 tahun. Yang umur 3 tahun itu mereka biasanya orang tuanya sibuk, Pak. Tidak sempat mengurus anak. Kan bagus sampai umur sekian Daripada ada yang mengurus, ada gurunya kan. Daripada titip Ah, utama, titip di mana-mana kan. Justru mereka selama 4 jam nih, Pak, 4 jam di sekolah, mereka tidak bermain HP, Pak. Iya. Bagus itu. Tidak bermain HP, terus permainannya sudah ada yang membimbing, bukan permainan yang membuli orang lain kan, bertengkar. Mereka di TK kita ajarkan bersosialisasi, berteman mereka yang Kalau biasanya keras demikian mesti teman-teman. masyarakat sekitar itu berterima kasih tuh pada kita. Nah itu yang umur Iya. 3 tahun, yang orang tuanya sibuk, Aha. yang diurus oleh neneknya. Pagi-pagi neneknya kan, Iya. istilahnya cara Bali ini bengidang, ngai maman kucit kan gitu. Iya. Bengai dandak bengidang nih. Iya, Paginya karena cucunya di masak, sekolah terus kan, ada anak-anak di yang lain TK kan. tuh. Nah itu. Iya. Sudah mereka lepas. Seminggu paling diantar di TK, 1 minggu diantar TK. Setelah itu mereka sudah punya teman. Mereka punya pergaulan sendiri, punya komunitas anak-anak Iya, sendiri. pengantaran suruh pulang. Permainannya permainan anak-anak, bukan permainan orang dewasa, Pak. Iya. Kalau permainan di kampung di Banjar Serunding Tubuh itu, Pak, permainannya adalah membajak pohon, Pak. Bajak batu, Pak. Permainannya layang-layang di kuburan, Pak. Setre. Iya. Itu mainannya anak-anak itu. Sehingga kalau begitu dari sekolah sampai jam setengah 12 mereka ada di sekolah tuh, mereka akan terhindar dari ini. Pulang sekolah mereka ngantuk, capek, tidur. Itu. Kemungkinan ini yang kita belum bisa jangkau adalah dari jam 2 siang itu sampai malam. Mereka mungkin masih tetap bermain HP, tapi paling tidak kita bisa mengurangi efeknya ini selama
4 jam di sekolah. Nah, itu. Jadi awalnya kita berpikirnya sudahlah, yang umur 3 tahun kita playgroup, kita rekrut juga gitu. Ya, istilahnya kan diklasifikasi kan. Ya. Apa, Permasalahannya siapa kita sudah istilahnya tahu, gitu, ya. kita sudah tahu permasalahan orang tua. Ada yang tidak bisa mengantarkan, ada yang memang tidak mau mengantarkan, ada yang bisa tapi tidak mau. Jadi permasalahan Bisa, kan tidak mau. orang yang mampu tidak mau itu yang bermasalah Nah, dengan orang yang tidak mampu dan ada tidak mau. juga itu. yang dalam klasifikasi kita, Iya, ada iya. yang sudah pemikirannya sudah lebih maju. Mereka cari sekolah yang favorit, cari yang di kota. Bagus Ya lah. antarkan kan bagus kan. Bagus itu. Artinya kita sudah punya lengkap, punya data itu gitu. Kita sudah punya lengkap permasalahan di lapangan seperti itu. Ada yang oke lah, mereka mau cari yang sudah berkelas lah istilahnya. Nah, fasilitas yang bagus, gurunya bagus-bagus, kemudian teman permainannya banyak kan gitu. Tapi kalau kita lebih ke arah sekolah yang nyaman, karena ada tempatnya ada di pedusunan, tidak banyak kendaraan, tidak banyak polusi. Itu yang kita pikirkan. Sekarang kan zamannya tidak lagi ke arah yang bising. Sekolah itu harus yang nyaman. Maka kita Widyalaya kita dirikan di daerah pedusunan. Nyaman sekali gitu. Nyaman. Ya. Mereka setiap hari melihat dedaunan yang warna hijau. Berbeda dengan di kota-kota besar, sudah tidak ada Nyaman. batasan matanya ini. Jadi yang dilihat adalah gedung-gedung. Kalau kita di pondokan ini, di pedusunan, yang dilihat adalah alam sekitar yang masih warna hijau, yang masih alami. Jadi itu pemikiran kita, sehingga kenapa kita mendirikan Widyalaya itu di pedusunan. Kalau di kota kan sudah banyak Pak sekolah gitu. Anak-anak yang pedusunan ini yang perlu dibangkitkan. Banyak potensi, banyak kualitas, banyak anak-anak kita yang perlu mendapatkan pendampingan, mendapat apa istilahnya, bantuan dari orang dewasa kan. Pendidikan kan prinsipnya adalah bantuan kepada anak-anak, dari orang dewasa kepada anak-anak. Nah, menjaga mereka istilahnya. Kalau orang Bali kan ngempu, TK ini kan ngempu, lebih banyak tuh ngamong kalau bahasa Jawa. Nah, itu meniru prinsipnya Rane Angon. Jadi orang dewasa yang kita tugaskan di yayasan ini untuk mendidik, membersamai, yang khusus di kita juga punya yang di Jemberana Pak. Jemberana di Dusun Undung, Desa Brambang. Ya, tahu saya tempat. Nah, Tapi tempatnya belum tahu karena daerahnya Kota tahu Negara saya. itu. Iya, Sedikit ke arah barat dari Kota Negara. tahu daerah itu saya. Pinggiran lah sana. Nah, di sana sekarang saat ini sudah ada 36 malah terdaftar. 36 murid. Potensinya luar biasa Pak. Pratama Widyalaya punya potensi yang sangat tinggi. Masa usia emas ini anak-anak banyak ditinggalkan oleh orang tuanya. Siapa yang mendidiknya? Siapa yang mengajarnya masa kecil ini? Tidak ada Pak. Iya. Mereka diajari apa? Diajari oleh handphone, diajari oleh YouTube. Maka tidak jarang adalah kata-katanya kata-kata robot, kata-kata yang ada di YouTube, bahasa mesin yang dipakai, yang kita tidak kenali bahasanya biasanya gitu. Tapi kalau kita sudah punya sekolah, anak-anak kita ajarkan, kita kenalkan asal Balinya, kita berbahasa Bali yang baik kan gitu. Dari kita Parsuda kan, kalau di TK Widyalaya kita kan berbasis Trikaya dengan cerita Karana Pak. Sistem yang kita pakai, dasarnya ini yang kita harus lakukan. Anak yang cerdas, berkarakter dan terampil. Ada 3 pilar yang kita paling pokok untuk di masa emas ini gitu. Jadi masa 0 sampai 8 tahun ini kan masa emas Pak. Iya. 1000 sel otak berkembang umur 0 sampai 8 tahun. Mulai dari menunjukkan apa kata-kata orang tua yang diucapkan itu ditiru sama anak-anak. Ya, jadi lebih banyak berkembang di umur 0 sampai 8 tahun. Mulai dari apa yang diucapkan orang tuanya, bapak. Jadi mereka akan mengikuti bapak. Kalau dia orang tuanya mengajarkan atau pengasuhnya, jangan-jangan pengasuhnya tidak sama persis, tidak mirip dengan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Bisa aja. Bisa Sehingga jadi. ada istilah, Iya. ada buku itu kan Pak, Iya. salah asuhan. Salah asuhan. Orang tuanya yang tidak pernah mengasuh anaknya diserahkan sepenuhnya kepada pembantunya, sehingga karakternya mirip seperti pembantunya. Gitu.
bisa jadi gitu. Itu novel salah asuhan sudah Iya. banyak Heeh. sudah banyak dikonsumsi masyarakat gitu. Nah itu novel salah asuhan itu saya mengambil satu titik jenuh dari pendidikan itu ada di sana. Salah asuhan, maka kita ambil sisi positifnya bahwa anak-anak itu memang harus didampingi. Di umur 0 sampai 8 tahun jangan sampai ada unsur negatif yang masuk ke sana. Apalagi serada dan bakti kita sebagai umat Hindu. Nah itu yang kita Betul. TKI Parsude, Betul, kita serada kalau baktinya yang dikuatkan. kita harus berani mengakui Nah bahwa itu kita yang mulai berada dari di kecil Bali, Pak, ya. mulai dari kecil Pak. Kita harus berani mengakui Pak, yang kita yang berada di Bali, keluar Bali saya menjunjung tinggi. Kita yang berada di Bali itu biasanya merupakan serada bakti. Ketika anak-anak kita sudah meningkat dewasa keluar dari Bali, itu permasalahan banyak sekali. Karena seperti kemarin ada yang menyampaikan ke kami itu ketika mereka diuji tentang agama saya akan kerja, kan ada penguji khusus untuk yang hal itu. Mereka tidak bisa jawab tentang agama kita, agamanya sendiri itu. Karena kita lupa sebagai orang tua. Itu dalam artian Itu yang utama iya, ya, itu serada utama. bakti. Serada bakti itu. Kalau kita di Bali ada muatan lokalnya bahasa Bali. Iya. Dan itu tidak menjadi mata pelajaran khusus. Dia terintegrasi. Terintegrasi di bahasa atau di kelompok lain gitu. Dia mereka membahas, guru-gurunya membahasakan ini Oh. namanya apa namanya, misalkan makan, Iya. bahasa Indonesianya majeng, bahasa Bali kan. Oh, iya. Nah, jadi dalam satu tema bisa berbagai bahasa, bisa bahasa Inggris, Oh, gitu. bisa bahasa Balinya, Itu kan bisa menjadi bahasa like in this like. Indonesia. Bisa menjadi like in this like. Apa yang disuka guru, apa yang bisa guru ya itu diajar. Ya itu bisa tergantung gurunya. Nah sekarang kan tema-temanya ini dikembangkan dengan muatan lokal bahasa. Bisa yoganya kita kembangkan, bisa sastranya, tergantung dari kemampuan gurunya kan. Kita nggak mungkin bisa memaksakan gurunya untuk bisa itu. Yang mana yang kira-kira bisa dikembangkan ya itu potensinya. Seperti kemarin Pak tuh kita mengembangkan anak-anak itu mewarnai. Iya. Kondisinya kita sampai menjuarai di tingkat provinsi anak yang Itu yang muda. yang diposting itu. Ya. Oh, iya. Nah, mereka meskipun karena kita sekolah baru, kita masih mencari celah. Baru harapan 2 dan 3. Iya. Di antara anak-anak umur 0 sampai 8 tahun itu pesertanya. 8 tahun itu kan SD Pak. Iya. Yang dilawan itu SD Pak. Oh gitu. Ya. Oh, enggak yang Enggak. Oh, Dia berbasis umur, dia umur anggaplah 3 Ya. sampai 8 tahun. Nah, umur 7 sampai 6, 7, 8 ini kan SD dia. Iya. Itu kelas 3. Nah, ternyata mereka mampu, Pak. Harapan 2, harapan 3 kita sudah dapat di tingkat provinsi. Pesertanya banyak. Banyak. Apa namanya? Kayak minggu lalu ya saya tanya Pak Bu Pancawati dan Iya. kawan itu siapa sebut saat ini siapa? Kami. Bukan, saya HP saya di sana kan tidak bisa saya buka lagi Bu siapa namanya itu ya. Iya. Itu menyampaikan bahwa kita apa namanya anak-anak yang dari tamatan Pasraman kita itu yang masuk SD itu ada nilai plusnya itu. Nilai Iya, plus. oh itu luar biasa. Kita harus tetap jalan ini dan harus kita kembangkan dan kita tularkan lah itu kepada masyarakat. Karena bagaimanapun seperti tadi kita sampaikan penanaman serada dan bakti ini sangat penting ke depan. Mungkin peradaban tetap berkembang, teknologi boleh berkembang, tapi serada dan bakti itu juga harus Tetap. diikuti. Karena Jadi nilai plusnya kalau kita sudah dapat TK anak-anak Iya. itu berbeda Pak. Iya. Paling tidak dia cara memegang pensil kan perkembangannya untuk anak TK kan belum sampai pada apa namanya yang tingkat keaksaraan lebih tinggi kan, menggabungkan kata dulu. Mereka hanya mengenal misalkan melalui permainan yang menyenangkan, bermain trampolin misalkan. Iya. Mereka sambil lompat-lompat 1, 2 kan tidak ada pengajaran Iya. yang terpaksa di sana Pak. Iya. Dia menyenangkan Pak. Sambil bermain trampolin hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gantian temannya yang lain lagi berlompat-lompat 1, 2, 3 dan teman yang lain ikut juga menghitung. Secara tidak langsung mereka diajarkan untuk berhitung. Begitu juga Trisandi berdoa Pak. Iya. Doa makan, mengucap Om Swastiastu,
pengajalin, mereka sudah dibiasakan di Widyalaya kita gitu. Doa sehari-hari ini kita kita biasakan. Paling tidak beberapa Umawi Namastu, Namo Sidam untuk doa belajar kan gitu. Saraswati, Dipate yang nama Swahe untuk belajar kan biasanya kita pilih-pilihkan yang pendek-pendek kan. Iya. Oh, Manugraha Martadi Seniwani yang nama Swahe, begitu mereka bersiap untuk makan bersama teman-temannya, menghibung lah istilahnya gitu. Doa bersama, tidak secara langsung dibimbing oleh guru, pelan-pelan mereka hafal Pak. Baru tahap mengenal. Nanti kalau sudah SD mereka akan diberikan maknanya dong oleh guru SD-nya gitu. Apa sih makna doanya ini? Trisandir mereka sekarang sudah mulai kita perkenalkan dari sejak dini. Mereka begitu SD sudah hafal, mereka tinggal memberikan maknanya. Karena tahapan-tahapan belajar itu memang begitu. Pertama mengenali dulu, kan begitu Pak? Iya. Mengenali, kemudian baru memahami. Sampai pada tahap lebih lanjut mereka tahap kreatif, bisa membuat seni. Itu tahapannya. Kalau membuat seni mungkin belum sampai di TK-nya, sampai mengenali saja gitu. Mengenal, menirukan, mengenal gitu ya. Ada 3 model yang kita pakai untuk di Widyalaya kita. Pendekatan tematik, integratif, kemudian ada mengenali, belum memahami, belum mengenali, kemudian membiasakan, pola pembiasaan, model pembiasaan. Pagi misalkan apa yang mereka lakukan itu daily life. Oh iya. Ya, Kan dari dikenal, diperkenalkan kan Ya. pembiasaan itu maksudnya. Pembiasaan. Nah, itu. Jadi ada 3 model tematik terintegratif, kemudian ada mengenali, model pengenalan, hanya tahap mengenal saja gitu, belum boleh untuk di TK itu menggabungkan kata itu, menggabungkan huruf-huruf itu belum boleh. Nah, itu peraturannya itu ada transisi Yeah. PAUD SD kan sekarang yang digaungkan oleh Mendikbud itu. Nah, seperti itulah. Jadi ada satu lagi, ada model pembiasaan. Apa-apa yang kita di Hindu itu seperti Dainika Upasana, ada Nitya Karma Puja kan itu ajaran Hindu. Yang sewaktu-waktu kita Saraswati kan, Purnama Film, mereka dibiasakan menggunakan. Ada anak-anak kita yang tidak terbiasa menggunakan pakaian sembahyang. Ya kan? Iya kan? Iya, mereka gitu paling ya. tidak mereka sudah biasa pakai udeng kan. Kamben sembahyang Purnama Film, dia tahu kaingan apa Purnama Film, Saraswati. Nah, itu pembiasaan tuh, Pembiasaan. yang sampai hal-hal Setiap- lain gitu. sejak tumpuk kita Iya. pakai pakaian adat sembahyang Pak. Ini kita perkenalkan dengan apa sekarang? Mereka sudah tahu ada rainan seperti ini. Nah, misalkan Canang Sari mereka kita perkenalkan. Ini namanya Canang Sari, anak-anak kalau mau aturan Purnama Film bawa Canang Sari kan gitu. Bawa kembang, bawa dupa, paling tidak kita perkenalkan di awal. Masa keemasan Golden Age yang dikonsepkan oleh di PAUD ini gitu. Tahap mengenali dan mengembangkannya kan lebih jauh di sekolah dasar ini gitu. Iya. Bukan tugas di PAUD untuk mengembangkan itu. Mereka biar tampil apa adanya dulu. Entah mereka salah mengucapkan puji tersandir, doa sehari-hari. Biarkan saja dulu, jangan ditegur gitu. Biar mereka senang dengan temannya mengucapkan itu. Om Swastiastu, biar salah mengucapkan Om Atiatu, biar aja dulu kan gitu. Kan Yang penting di maksudnya usia dia itu sedang masih itu. banyak yang Ya. belum bicaranya pasti kan. Ya, Masih itu banyak. biar aja dulu gitu. Nanti pelan-pelan di SD mulai diberikan arahan yang lebih untuk pengembangannya gitu. Yakin dah pokoknya kalau kita sudah diajarkan di TK tuh di SD lebih mudah Pak. Memegang pensilnya, membuat tahapan mewarnai itu kan ada tahapannya. Tidak langsung mengenal huruf itu, tidak langsung mengenal begitu. Ada coret-coret sembarang. Iya. Biasanya anak-anak suka di tembok-tembok tuh Pak. Iya. Itu punya potensi, sembarang dia apa mau dicoret-coret itu. Kalau kita lihat polanya kan ada pola lingkaran. Bulat gitu. Nah, itu pola-polanya kemudian mengenal, mengikuti pola. Sampai pada itu saja mereka tidak kita urut A B C D, nggak menghafal seperti itu.
kita perkenalkan melalui metode Montessori. Montessori. Apa itu? Montessori itu ya mereka sambil bermain, sambil belajar. Tidak langsung mereka B apa, C aja, B ubu, D ini tidak bisa begitu. Ya, jadi misalkan buah. Biar mereka mengikuti tulisannya saja dulu, gitu. Mengenali apa namanya ayam. Biar mereka itu yang disebut Montessori. Itu sudah tahap akhir Pak, kalau di PAUD tahap akhir mereka sudah sampai umur TKB itu. Iya. Baru seperti itu pembelajaran. Hanya mengikuti pola ini, pola A ada titik-titiknya Pak. Iya. Nah, itu titiknya itu kita ikuti, anak-anak diminta mengikuti ini A, ini B. Gitu. Kalau TKA hanya tahap pembiasaan, ya, mengenal dan membiasakan. Mereka bermain dengan teman-teman sosialisasi itu sudah very good Pak. Sudah mau sekolah, sudah lepas dari kan berarti kan mandiri, sudah tidak lagi tergantung sama orang tuanya Pak. Ada anak-anak yang di awal-awal itu selalu tunggui sama orang tuanya, tapi begitu dia setelah dapat TK, TKB, di SD tidak lagi ditunggui Pak. Iyalah, sama orang tuanya. pasti dia Pak, karena kebiasaan dia ketemu teman kan. Nah, Saya setuju dengan apa yang Pak disampaikan. Kan dengan membiasakan dan memperkenalkan teman-teman permainan apa mungkin di tempat tempat kegiatan belajar. Ya, dalam seminggu 2 minggu orang tua atau yang ngantar bisa diusir. Sudah tidak mau dia tunggu, jangan ditunggu saya jalan sendiri ke sekolah. Itu dia. Ada anak-anak yang sudah. Itu berarti tahap perkembangannya, kemandiriannya sudah kalau boleh dikatakan 80%. 80% mandiri dia. Pakai sepatu sendiri kan, celana sendiri, pakai baju sendiri, pakai topi sendiri, bawa tas sendiri, bahkan bawa alatnya sendiri mereka. Itu pola kemandirian yang kita tanamkan di TK. Kalau permasalahannya ya pasti banyak, tantangan pendanaan, tata kelolanya kita juga terus dinamik, kita perbaiki terus, otomatis nanti pasti akan terjadi perubahan terus. Di luar apa namanya bantuan Kementerian Agama, karena kita kan belum sudah terdaftar di Kementerian Agama, sudah ya. Di Kementerian apa namanya di pendidikan kita daftar apa? Kita tidak di bawah Kemendikbud. Iya. Cuma nanti aplikasinya itu namanya EMIS. Iya. EMIS itu adalah sistem pendataan di Kementerian Agama, sekolah Kementerian Agama. Iya. Tapi dia nanti sinkronnya juga ke Kemendikbud. Iyalah, semua data akan sinkron kan gitu. Di database Kemendikbud masuk kita. Sehingga tidak ada istilah murid yang double. Gitu. Dia sekolah di satu tempat, tidak boleh di 2 tempat gitu. Betul. Kalau ada di 2 tempat berarti dia double, satunya harus dia dikeluarkan. Seperti murid kami ada beberapa yang satu ada yang terdaftar karena mereka pindah dari Kalimantan karena sekolah di sana, keluar dari sana. Dikeluarkan data. Tapi belum dapat dapat ijazah. Gitu. Diajak orang tuanya kembali ke Bali. Nah, ternyata baru dicek mereka sudah punya NISN di sekolah itu yang sekolah yang lama. Tapi saya tidak disebutkan nama sekolah apa. Sudah dicek di Kemendikbud, terdaftar di sana dia gitu. Kan lengkap kalau di Kemendikbud database-nya kita punya. Anak ini sudah terdaftar di sana sehingga kita mintakan ke orang tuanya agar dikeluarkan di sana di Dapodiknya. Iya, Dapodik sana harus keluar. Nah, karena mereka sudah secara real kita buatkan surat keterangan bahwa anak ini sekarang sudah sekolah di Widyalaya kami. Sudah diterima di sini kan. Dikeluarkanlah di sana. Sekarang mereka sudah punya satu data di Widyalaya. Oke Pak Gusti, dan rasa waktunya hampir habis ini ya. Wah, 2 jam ini kurang dikit ya kita bercerita ini. Oke Pak Setia Barong, dimanapun saya sedang berada, kita akhiri ya sampai di sini jumpa ini. Ngobrol ini masih berkelanjutan ya. Pada minggu depan dan minggu depannya lagi kita akan ketemu lagi dengan Widyalaya ISE Kabupaten Buleleng. Apa sebalik enggak? Kabupaten Buleleng. Buleleng saja. Buleleng ya. Jembrana enggak bisa datang ya. Jembrana ya. Saat ini belum. Langsung ada deh kalau lewat sini hari apapun saya akan coba itu ya. Kepala sekolahnya. Iya. Hari apapun jangan di hari Minggu mungkin kita akan rekam aja dulu di sini direkam. Terima kasih Pak Setia Radio Barong dimanapun saat ini sedang berada.
Saya tim kreatif Radio Barong yang kali ini kehadiran Pak Gustinyoman Suardeyase undur pamit dalam acara ini. Untuk jumpa lagi di kesempatan, kami tutup acara ini dengan pengaturan para mesanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa Bapak Ibu. Hari Minggu yang akan datang jangan lupa tetap stasiun di Radio Barong atau live streaming di Facebook Radio Barong. Sampai jumpa.